Drama ini mengisahkan tentang konflik keluarga, di mana Raden Saleh selaku kepala keluarga pergi meninggalkan 3 orang anak, yaitu Gunarto, Maimun, dan Mintasih, serta menceraikan Tina istrinya. Dengan keadaan ekonomi yang susah, Gunarto merasa benci dengan ayahnya yang tidak bertanggung jawab pada keluarga. Akan tetapi Tina sang ibu terus berusaha mengingatkan Gunarto agar tidak membenci Raden Saleh sebagai ayah kandungnya. Tina merupakan seorang ibu yang luar biasa. Tanpa seorang suami, dia berhasil membesarkan ketiga anaknya, walau dengan keadaan yang sangat sederhana. Setelah 20 tahun kemudian, Raden Saleh sang ayah kembali pulang ke rumah dalam keadaan tua, rentan, serta miskin. Akan tetapi, Gunarto masih tetap saja menyimpan rasa kebencian pada ayahnya. Gunarto merasa bahwa selama ini dia tidak memiliki seorang ayah. Kebencian Gunarto terhadap Raden Saleh berbanding terbalik dengan perasaan ibu serta adik-adiknya. Mereka masih mau menerima ayahnya untuk kembali. Akan tetapi apa daya, kebencian Gunarto menimbulkan perasaan berkecambuk bagi Raden Saleh. Akhirnya Raden Saleh memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tidak bersih lagi di kehidupan keluarga kecilnya yang pernah dia tinggalkan. Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa ayahmu masih ingat kepada kita. Mintasi kemana, Bu? Mintasi sedang keluar meninggalkan jahitan. Ia masih juga mengambil lupa jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi bekerja sekarang? Iyalah, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepadanya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau gajiku tidak cukup untuk sekeluarga. Bagaimana lamaran dengan Mutasi, Bu? Mutasi nampaknya belum mau bersuami, tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Alah, uang Harto. Maaf, Bu, bukan maksud aku menjual diri sendiri. Aku jadi mata duitan, Bu. Mungkin karena hidup dengan penderitaan ini. Ayahmu dulu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Kaya di waktu kami kawin dulu. Tetapi hubungan kami bagaikan pokok yang hidup angin kencang. Gugur semua buahnya. Itu semua karena uang, Marto. Ibu tidak mau adikmu Mintasi merasakan apa yang ibu rasakan. Biarlah Mintasi menjadi gadis sederhana. Mintasi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti.
Tapi Bu, kalau bisa kedua-duanya, ada harta, ada budi. Dicari di mana, Narto? Adik imitasi itu hanya gadis biasa. Apalagi keadaan kita sedang susah. Di rumah pun sudah tidak ada uang. Sebentar lagi pula uang ibu yang terakhir akan habis. Ini semua salah ayah Bu, hingga Mintasi harus ikut menderita. Sejak kecil ia telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi Bu, kita harus mengatasi semua ini. Harus. Aku sebagai abangnya harus lebih keras lagi. Andai saja aku punya uang sejuta Bu. Kalau untuk perkawinan Mintasi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintasi nanti, datanglah giliranmu. Aku kawin Bu, belum sempat aku memikirkan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu mengecap kebahagiaan atas diri payahku nanti. Ibu sudah merasa bahagia, Narto, kalau kau bahagia. Karena nasib ibu bersuami tidak baik benar. Waktu ayahmu pergi malam hari raya itu, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Mintasi kemana Bu? Maimun kemana Bu? Maimun mungkin banyak kerjaan. Soalnya katanya bulan depan dia bakal naik gaji. Naik gaji, Maimun memang pintar Bu, otaknya juga encer. Tapi sayang, kita tidak bisa menyekolahkan lebih tinggi lagi. Tapi aku yakin Bu, kalau dia mau berusaha, pasti dia bisa berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering-sering bersepeda bersamamu itu? Ibu bisa aja, dia mah cuma temanku Bu. Tapi ibu rasa dia pantas untuk kau, Narto. Ya, meskipun ibu tahu derajat kita tidak sama seperti dia. Tapi kan, kalau kau suka, Sudahlah Bu, buat apa memikirkan kamu sekarang? Mungkin 10 tahun lagi. Itu pun kalau semua sudah beres. kau juga harus kawin, Narto. Masa sudah tua tidak kawin-kawin? Waktu malam hari raya ayahmu pergi dulu, aku peluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah Bu, buat apa menunda kajian lama itu? Assalamualaikum, lama menunggu Bu, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana saja, Bu? Kau sudah berbuka puasa? Kerja untuk Bu, alhamdulillah. Tadi berbuka puasa bersama teman di kantor. Oh ya Bu, buat perkawinan Mintasi nanti. Bang, Mintasi mana ya Bang? Bu, Mintasi mana ya Bu? Mintasi sedang keluar mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku bertemu dengan bapak-bapak tua yang mirip sekali dengan ayah. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia bertemu dengan bapak-bapak tua itu, Bang. Tapi bapak tua itu kaget karena yang seperti pernah ia kenal, Bang. Kemudian bapak tua itu menghindar dari kerumunan orang banyak, Bang. Mana mungkin dia ada di sini? Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 10 tahun yang lalu sejak dia pergi malam hari raya itu. Emangnya karakter ayah bagaimana
Tapi itu 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihatnya, ia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Hidupnya pun sangat mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Tapi setelah itu tak ada lagi kabar dari ayahmu. Apalagi semenjak perang seperti saat ini, di mana lagi kita dapat bertanya? Bagaimana karakter ayahmu? Waktu ayahmu muda dulu, ia tak suka belajar, tak seperti kau Maimun. Ia hanya suka berfoya-foya. Pada masa itu, ia sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uang sana kemari, dan seperti itulah ayahmu. Namun, selama hari raya ini berapa hari kamu? 2 hari bang. Oh iya, masih ada makanan yang belum diputar di meja. Pak Tirto bertemu orang tua itu kapan? Kemarin sore bang, kira-kira jam 4:30. Bagaimana pakaiannya? Kata Kak Tirto, pakaian yang bapak tua itu gunakan tidak begitu bagus bang. Pakaiannya sudah tumpang tindih, kopiahnya pun sudah hampir memutih. Kau masih ingat bang dengan rupa ayah? Tidak ingat lagi. Semestinya kau ingat bang, karena waktu itu abang sudah berumur 8 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun sama-sama. Sudah aku bilang, tidak ingat lagi aku. Iya, habisnya Pak Tirto banyak tanya tentang ayah bang. Ayahmu orang yang baik hati. Jikalau dia kesini, di rumah ini, esok hari raya, pastilah dia datang senang-senang dengan anaknya. Jam berapa ini? Seharusnya Mutasi sudah pulang sekarang. Oh iya bang, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku bertemu dengan orang India. Dia mengajariku bahasa Urdu bang. Aku pun memberinya pelajaran bahasa Indonesia. Dia pun sempat mengajariku bernyanyi ala-ala India itu bang. Gini nih bang, boleh curia, boleh kangenan, dil mein ho gayi, terasa jenang. Asik. Iya, lagi pun. Iya. Iya, lagi pun mantap. Asik. Dilan jalan Iya. Lagi pun. Soalnya jalan jalan. Oh. Asik. Kasih pacar yang bilang apa tadi? Siap bang. Nanto, Maimunah, kalian ngapain sih? Nyanyi lah bu. Daripada mikirin orang sudah hilang pusing kepalaku. Iya, gak gitu juga kali. Kalian itu kan laki-laki, jorok tahu. Terserah ibu. Assalamualaikum. Sudah berbuka puasa semuanya. Waalaikumsalam. Kami dari tadi menunggumu, lama bener. Maaf bu, tadi di sana memang agak lama. Jadinya minta sini pulang ruangan. Oh ya sudah, makan dulu. Terima kasih. Iya bu. Apa yang kau lihat di luar sana? Waktu minta sini di situ tadi. Bang, Bang Narto. Ih, dengerin minta dulu. Malah ngelamun. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dia melihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap bang, jadinya tidak begitu jelas. Tapi orang itu coba kelihatan.
Tina, benarkah engkau Tina? Saleh, kamu benar-benar Saleh. Iya Tina, benar. Aku Saleh. Saleh, mari masuk dulu. Apa? Bolehkah aku masuk Tina? Tentu saja boleh. Mari masuk, duduk. Saleh, kau banyak berubah ya Saleh. Iya Tina, 20 tahun perceraian kita telah banyak mengubah wajahku. Tina, mereka semua apakah anak-anak kita? Iya Saleh, mereka semua anak-anakmu. Padahal mereka. Ternyata mereka dapat tumbuh dewasa walaupun tidak didampingi dengan ayahnya. Engkau siapa namamu nak? Saya Maimun ayah. Oh Maimun, dulu waktu aku pergi, engkau masih kecil nak, kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona yang satu ini siapa namamu nak? Saya Mintasi ayah. Oh Mintasi, aku dengar dari kejauhan bahwasanya aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau sangat cantik Mintasi, seperti ibumu di masa muda dulu. Sekarang aku tak tahu apa yang harus kulakukan kembali. Aku pun tak tahu apa yang harus aku lakukan. Anak-anak semuanya sudah pada besar, sudah menjadi orang pandai. Gunarto, ia sudah bekerja di perusahaannya. Dan Maimun, ia tak pernah absen selama masuk kerja. Mereka sudah mempunyai penghasilannya masing-masing. Dan mutasi inilah yang membantu menjahit. Ah, ibu bisa saja. 10 tahun aku menjadi senator besar di Singapura dengan memiliki pegawai berpuluh-puluh banyaknya orang. Namun mana yang begitu? Tokoh itu telah hangus terbakar. Seolah-olah aku masih terseret ke dalam keterpurukan. Saham-saham yang kubeli dulu merosak semua nilainya, sementara aku sudah mulai turun. Kemudian keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkanku kembali. Kenapa? Maukah kamu mengambilkanku segelas air minum? Hanya engkau lah yang tidak. Gunarto, ayahmu yang sedang berbicara itu semestinya engkau senang nak. Sudah sepantasnya ayahmu bertemu kembali dengan anak-anaknya yang sudah tidak lama bertemu. Maafkanlah Tina, jikalau benar kau tak ingin mengambilkannya, engkaulah Maimun. Maukah kau mengambilkanku segelas air minum? Baik ayah. Maimun! Kapan kau mempunyai ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kapan kami mempunyai ayah? Kami hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan dalam hati ini. Saat umurku 8 tahun, aku jadi budak orang. Kami besar dalam kesengsaraan. Dan kau Maimun, apakah engkau lupa saat engkau SD, engkau pergi ke sekolah dengan pakaian yang robek serta tambalan sana sini? Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai ayah. Kalian dengar? Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai ayah. Kalau kita mempunyai ayah, mana mungkin kita sesalah seperti ini? Tapi bang, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang wanita. Saat aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Dan ibu selalu berkata, ini semua salah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Dan aku jadi budak orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain. Dan aku buktikan bahwa aku bisa memberi makan keluargaku. Dan aku berteriak kepada dunia. Aku tidak membutuhkan ayah. Saat umur 18 tahun,
membawanya ke dalam lembah kebijaksanaan. Hutangnya yang ditinggalkan bertumpuk-tumpuk, sampai-sampai tabunganku hilang bersama ayah yang tidak tahu diri. Jika aku memang mempunyai ayah, maka ayah itu langsung bersama. Bang Narto, bukan ayah bang. Ayah sudah tua bang. Ayah sudah tua. Sebenar kau ucapkan kata ayah kepada orang yang tak berguna ini? Hanya karena dia seorang tua yang datang ke rumah kita, lalu menyebutnya ayah kita, kau sebut pula ia ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal, sama sekali tidak. Tapi bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya ayah kita adalah tetap anaknya yang harus merawatnya bang. Jadi maksudmu ini kewajiban kita? Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana dan ia kembali dalam keadaan tua dan kita harus merawatnya. Aku tidak sudi, sama sekali tidak. Bu Narto, ayahmu yang sedang berbicara segitu. Dia ayah kandungmu, Narto, ayah kandungmu. Ayah kandung, memang benar Ibu mempunyai seorang ayah. Tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto adalah Gunarto yang dibangun oleh diri Gunarto. Gunarto merdeka seperti kali-kali orang, Bu. Memang aku telah banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada kalian. Pada hari ini, di masa tuaku, aku datang kembali untuk memperbaiki segala kesalahan dan dosa kepada kalian. Memang benar kata Narto, aku hanyalah orang yang tak pantas untuk dipedulikan. Aku hanyalah orang miskin yang tidak pantas untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang tidak aku kehendaki. Baiklah,
Kau berikan aku semua yang terindah.